Pak Sikat, coba gini. Saya minta maaf buat saudara Sikat. Pak Sikat, bentar, Pak Robin, iya. Kalau bisa ngomongnya bergantian. Coba Pak Sikat minum dulu, Pak Sikat. Ini saya sama Kristen harus kelar gitu. Sebentar, Ros. Dia kan kepanjangan, panjang sekali ngomongnya. Apa itu panjang-panjang ngomong? Oke, silakan sekarang bagian Anda, Pak Sikat. Saya tengahi. Silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Robin. Silakan pakai data biar enak ngomongnya. Lanjut. Siap. Dia mengatakan bahwa dia nggak mau mengikuti Kristen, terserah, monggo, silakan jalan. Tetapi mengapa saya mengatakan Israel itu adalah Tuhan Juru Selamat? Buktinya, siapa yang bukti? Thomas. Ya, Thomas awalnya dia nggak mengikuti Tuhan, tetapi ketika dia melihat mujizat Yesus bangkit, dia mengatakan, berarti benar, Yesus adalah Tuhan dan Allah itu. Apakah Yesus menolak? Tidak menolak. Itu bukti. Jadi kita jangan ngawur berbicara di sini ya. Jangan kita ya, ngawur-ngawur, katakan ini itu semua itu ngawur. Ya. Mengapa semangat mengatakan kamu nggak berbicara, nggak pakai data di sini? Saya mengatakan Yesus Tuhan karena terbukti dalam Injil. Ya, Yohanes 20 ayat 28. Murid Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah dia menolak? Tidak. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Terbukti, Bang. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Yang benar Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Gimana Robin? Kamu belajar gimana tuh? Jadi iman saya begini aja, sebentar, Pak. Ya? Sebentar, aku bicara tadi kan ini. Aku adalah Tuhan, aku tetap percaya. Ini kesempatan saya bicara imanmu. Dikatakan dulu baru percaya. Saya punya hak bicara sekarang. Kau kasih saya bicara, bukan kau. Kau jangan potong. Ya udah, kau bilang kau apa? Mau apa lagi sama aku? Ini nanti sebentar kamu mau apa lagi sama aku, silakan aku dengar. Sebentar, kamu sakit ketika kamu ya kamu mau apa sama aku? Aku perlu hinaan. Aku perlu hinaan sama aku. Matius pasal 30. Aku perlu hinaan. Aku adalah Allah itu sendiri. Semua yang kau katakan itu saya sudah tahu. Tenang. Saya sudah melakukan itu. Aku punya hinaan dari kamu. Coba saya mau perlu hinaan dari kamu, Sikat. Coba. Itu urusan saya kan bilang itu urusan kamu, monggo. Udah. Kamu saya perlu hinaan dari kamu, Sikat. Aku nggak peduli. Silakan. Tapi saya punya hak mengatakan. Kamu Sikat. Coba. Saya mau perlu hinaan dari kamu, Sikat. Coba silakan. Saya mau dengar dulu. Kamu nggak boleh saya. Apa hinaanmu? Coba silakan. Ini hak saya. Ini hak saya, bukan kamu. Hak mana? Semua kita punya hak. Yang Maha Kuasa berikan hak masing-masing. Jika kamu mengatakan Yesus Tuhan, itu urusan kamu. Kamu punya hak, saya punya hak. Kamu juga punya hak. Kita semua punya hak. Iya. Kamu seperti apa rupanya? Coba saya ingin tahu dulu. Kamu urus saya, kamu urus saya. Iya, silakan. Tenang, gantian. Kamu urus saya. Gimana sih? Ya, saya nggak pernah ngurus kamu. Uruslah dirimu sendiri, kamu jangan urus saya. Urusan lu, bukan urusan gue. Iya, kamu kayak itu. Saya nggak urus kamu. Tapi gue percaya urusan gue. Kenapa kamu menantang gue? Yang boleh nengahin itu Pak Pendeta. Pak Pendeta, Pak izin Pak Pendeta coba tengahi ini sesama jemaat. Yang boleh nengahin hanya pendeta. Lanjut. Ya, jadi berhentilah saudara-saudara bertengkar. Berbeda pendapat. Kita harus memahami lawan bicara kita. Bang Sikat harus memahami Bang Robin. Ini kan bukan itu, kita harus ingat ya, Bang Robin ini bukan orang Pak Vincent. Tadi saya nggak maksa dia. Saya bilang terserah Anda, monggo silakan jalan. Gitu, saya nggak ada halangin dia. Nggak usah inilah orang-orang begitu, itu kan orang-orang yang polemik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Vincent. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jemaatku. Wahai jemaatku. Angkat tangannya sama-sama. Tangannya angkat sama-sama. Yuk. Percaya bahwasanya firman Tuhan memberikan kebaikan. Firman amin, ya dan amin. Yuk, amen, semuanya. Amen. Semuanya percayalah bahwasanya tidak Allah dan Muhammad. Amin, amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kamu dapat Pak Vincent dan Pak Sikat dari Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, dirangkul oleh Tuhan, diterjemahkan oleh Tuhan, dan dijadikan pribadi-pribadi yang baru. Semoga Anda dihadiri oleh Tuhan. Semoga Tuhan mendatangi hati Anda, saudara. Haleluya.
Jangan lupa, jangan lupa. Iya, jangan lupa. Haleluya. Imu bukan Tuhan. Jangan Allah gitu. bukan Tuhan. Jangan lupa. Halelupa, halelupa. Jangan lupa, katanya. jangan lupa. Halelupa, Jangan lupa. halelupa katanya. Jangan lupa. Penghujat. Apa Kamu baca fitnah itu, kamu baca itu? di- Sabar dulu. Aduh, Fitnah, anakku. fitnah. Kau baca itu. Kau baca apa? Kau nggak tahu kalau Kau Kristen Anissa itu 162. neraka jahanam kekal. Tahu nggak tuh? Itu Allah penipu. Belum si suhu gue ngoceh di sini. Tenang sikat, Oh, kabur sikat kenapa nyerang Islam? Lawannya Pak Robin emosi ke kita gimana nih sikat? Aduh, tantrum Anda tuh lucu jadi sikat jiwa. Tadi salah ngomongnya Semoga sikat diberikan hidayah oleh Allah. Semoga ditangkap oleh Tuhan, ditangkap dan dijadikan pribadi-pribadi yang baru di kedepannya. Amin. Lanjut. Bang, Udah minum kopi belum, Bang? Takarannya udah ya. Saya pusing ini kepala sesama Kristen. Aduh, udah. Sekarang lanjut ke Pendeta Vincent. Gimana Pak Pendeta, ini jemaat-jemaat Anda ini kacau. Kok saling membidatkan ini Pak Pendeta, bahaya kekristenan ini. Lanjut. Ya, jadi memang ketika kita masuk dalam dunia perdiskusian atau ini kita memang harus punya mental yang baik. Kalau tidak ya terjadi pertengkaran seperti itu. Harus punya mental yang baik, sudah punya keimanan yang mantap sehingga kita tidak terganggu ya dengan pernyataan orang dan lain sebagainya masalah iman ya. Kalau saya kecuali dia nyerang pribadi saya mungkin berbicara, tapi kalau masalah perbedaan iman bagi saya nggak terpengaruh sama sekali, Bang. Oh, kebalikan sama orang Islam ya. Kalau kita yang diserang iman kita, Rasul kita, Allah kita bisa fisabilillah. Kalau yang diserang pribadi ya biasa aja. Kebalikan kita justru. Benar nggak Bang Abu ya? Sepakat. Tuhan bersamamu. Sepakat. Tuhan bersamamu. Ingat, Immanuel, Tuhan beserta kita. Lanjut. Ini belum dikasih donat nih si Abang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gini ya Pak Pendeta ya, dengan adanya seperti itu seharusnya menggugah orang-orang yang dikatakan petinggi gereja untuk menertibkan. Jadi buatlah kaidah dasar supaya orang-orang ini tidak sering bersiteru. Bahwasanya seperti ini, kalau kita sebagai muslim menonton ya, melihat, menguatkan iman kita, ternyata di dalam kekristenan itu masih banyak dilema yang harus diselesaikan. Sebenarnya ini tugas Pak Pendeta untuk menyelesaikan ini. Dipertontonkan di dunia maya, sesama Kristen berbeda pandangan fundamental loh perbedaannya Pak Pendeta. Ini PR yang besar sebenarnya. Tetapi kenapa, ini pertanyaannya, kenapa orang-orang Kristen itu kita lihat yang punya kompeten itu kurang peduli dengan ini? Bahwasanya di sini menampakkan kaidah dasar dari kekristenan itu tidak ada sebagai dasar dalam menyampaikan satu argumen. Itu Pak Pendeta. Boleh saya jawab nggak sebelum Pak Pendeta jawab? Kok Bunda Mila? Silakan kalau mau menambahi jangan Iya, menjawab, biar boleh Pak dong. Pendeta yang jawab. Kalau mau menambahi tambahin, jangan menjawab. Aduh. 1 menit. Abu ya, aduh, Silakan, 1 silakan. menit aja, boleh dong. 1 menit aja. Silakan. Jadi gini, kalau menurut persepsi, ini persepsi saya ngelihat terjadinya perseteruan ini seru banget ini. Karena memang sudah nggak ada lagi respect each other. Jadi antara satu denim ke denim yang lain merasa dia yang paling benar. Orang Kristen nggak akan nurut apa yang dikatakan si pembesar Katolik, nggak akan dengar. Begitupun yang Kristen nggak akan dengar dari Adventist. Nah karena itulah mereka merasa masing-masing paling benar. Jadi makin lama makin terkuat. Lain dari Islam karena kita memang dari dulu tidak ada perpecahan seperti itu. Jadi apapun yang balik kita baliknya ke Quran dan hadis. Baliknya ke sana. Dan siapa Tuhan kita itu satu dan Rasulullah. Yang lain itu tambahan. Kita boleh percaya Yesus, kita boleh percaya Adam. Tapi basicnya siapa? Rasulullah. Itu tertanam seperti itulah yang membuat kita satu sama lain tuh
baliknya ke situ. Umpamanya mau ada yang so far nggak ada ya, sepengetahuan saya belum ada orang yang mau menduakan Nabi Muhammad atau menduakan Allah itu kita benar-benar kita kecam karena kita kompaknya. Kalau di Kristen karena udah terlalu lama perpecahan ini timbul, saya rasa pendeta setuju sama pendapat saya. Jadi mereka saling merasa, oh ini gua benar, oh ini gua benar, oh ini Kristen yang ini yang salah, yang ini begini. Benar nggak tuh Pak Pendeta? Silahkan lanjut, saya cuma nanggapin sedikit. Ya, terima kasih. Yang pertama, kenapa saya itu tidak terlalu terpancing ya masalah doktrin atau masalah teologis daripada orang yang menyerang pribadi saya, karena gini. Karena saya sudah mantap dengan teologi saya sudah mantap dengan keimanan, sehingga apapun yang diserang kiri dan kanan itu tidak mempengaruhi apa yang saya imani gitu. Kalau masalah pribadi saya ya, karena memang kalau dituduhkan tidak benar ya saya akan mengklarifikasi. Yang kedua, kenapa terjadi perbedaan di dalam kekristenan? Memang kekristenan ini perjalanannya sudah cukup panjang ya, 2000 tahun yang lebih. Kalau dulu memang kekristenan masih bersatu dengan negara ya, ketika ada di Roma memang betul-betul ketat. Jadi kalau ada yang menyimpang berbeda dengan ajaran gereja pasti dibidatkan, bahkan dihukum mati. Tapi dengan perjalanan waktu 1500 ya, tahun abad ke-16an ya, ada perubahan. Kekristenan itu ada perubahan, ada Pak Vincent, ya, mohon maaf, saya sebagai pimpinan daripada apa? Halo, siapa ini? Oh, kirain aku yang dapat telepon, bukan aku. Pak Vincent? iya. Iya. Kebetulan saya seorang gembala, Pak. Oh, Jadi iya. di desa saya tuh ya, saya pernah menggembala beberapa ekor domba gitu di sini. Nah, yang saya ingin katakan bahwasanya bagaimana mungkin bisa-bisanya itu orang yang nggak ngaku Tuhan dianggap Tuhan, gimana ceritanya, Pak? Itu cerita dari mana, Pak? Anda bilang, oh saya sudah mantap dengan konsep teologi saya. Lah, konsep teologi Bapak itu berangkatnya itu dari mana, Pak? Ya, pastinya dasar teologis keimanan itu berangkat atau berawalnya dari kitab suci ya, nggak mungkin dari hal-hal lain gitu. Kitab suci apa, Pak? Ya, kitab suci kami lah, Alkitab gitu. Oh, Alkitab kitab suci Bapak ya? Iya. Saya baru tahu, Pak. Mungkin ada yang mau nanggapi bahwasanya Alkitab kitab sucinya Pak Vincent. Saya kok jadi bingung ya, Pak. Alkitab itu kan bahasa Arab, Pak. Bukannya Biblos ya, Pak, kitab sucinya Bapak ya? Ya, bukannya Biblos ya, Pak? Enggak, kenapa? Ya, saya carikan dulu. Ya, kenapa kok nggak pede gitu loh, Pak, menggunakan original teks masing-masing? Kenapa? Kenapa kok harus mengambil istilah Alkitab di Al-Quran itu, kenapa, Pak? Mungkin saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Ya, coba kita hadirkan dulu Roh Kudus. Silakan Roh Kudus. Mungkin bisa memberikan edukasi terhadap Pak Vincent. Oke, masalahnya kekristenan itu sudah dari awal tidak punya konsep keimanan yang tepat. Buktinya ketika mau konsili aja, itu kan ada kelompok Arian. Kelompok yang justru menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Hanya ciptaan yang utama, ciptaan yang paling baik. Cuman itu. Jadi artinya dari awal kekristenan itu secara akidah, secara keimanan, sudah tidak pernah dalam satu konsep ya. Jadi konsepnya memang dari awal udah banyak. Ada yang Unitarian dari awal. Maka Arian itu kan sampai sekarang mungkin jadi
Jehovah Witness atau apa, ya kan? Ada kelompok-kelompok tertentu yang terus-menerus pecah karena pada dasarnya yang berdiri itu adalah institusi. Ketika institusi didirikan, konstitusinya diubah. Artinya kalau kami Islam tak perlu konsili, tak perlu muktamar untuk membenarkan keimanan. Masalah utama Kristen untuk membenarkan akidahnya mereka pakai konsili berseri-seri, ya kan? Kalau di Islam akidah itu selesai dengan kitab suci, masalah syariat selesai dengan kitab suci. Nah, artinya Bible tidak mampu menjawab problem kehidupan dan problem keimanan. Kenapa? Karena memang Bible kitab yang belum tuntas. Tuntasnya itu di Al-Quran. Jangan salahkan Bible-nya. Memang untuk masa itu Bible itu udah layak. Tapi untuk masa sekarang dengan problematika serta kompleksitas yang begitu luar biasa, maka kitab yang layak itu Quran. Maka Pak Vincent sudah layaknya beralih ke kitab yang paling layak. Ya, artinya edisi revisi dari semua kitab itu udah keluar, itulah Quran. Dan ini edisi yang terakhirnya. Kabur, kabur. Pak dokter kabur. Abu Ada ya, Pak Eplogia, selamat siang Pak. Selamat pagi Pak. Selamat sore. Selamat pagi. Kok sore jadinya? Mimpi kali ya? Suara Ki. Silakan Pak Eplogia, apa yang mau ditanggapi? Iya. Mute itu. Mute aku, kampret. Siapa lah yang nge-mute aku ini? Ah. Tapi yang saya heran itu gini, Pak Dokter. Bukan heran, tapi Herman. Oh iya. Iya benar. Kok bisa-bisanya ya? Kok bisa-bisanya kitab yang katanya suci terus kemudian dikanon gitu loh. Nah, proses kanon ini kan ada proses kan. Ini logika saya, logika sehat saya. Coba logika sehat nih ya, logika sehat itu kan. Nih, logika sehat saya mengatakan bahwasanya firman Tuhan dipilah dan dipilih oleh bukan utusan Tuhan. Ini gimana ini? Saya kok nggak nangkep gitu loh. Bapak-bapak gereja yang mengkanon pada abad keempat, yang utusan Tuhan sendiri Yesus pada abad pertama. Kenapa yang menulis kitab itu tanpa sepengetahuan Yesus sendiri? Yang menulis, nah ini ada Pak Vincent ini. Halo Pak Vincent. Pak Vincent. Kamu tidak mengerti. Sebentar Bang Evlogia, tunggu dulu ya. Sabar ya. Pak Vincent dibuka dulu mute ya Pak Vincent. Iya. Tolong kasih pencerahan saya Pak. Ya, ini saya sudah bekerja keras menggunakan akal sehat saya Pak. Bagaimana mungkin bisa yang namanya kitab suci itu dipilah dan dipilih oleh bukan utusan Tuhan? Itu gimana ceritanya Pak? Ini saya kasih contoh ya. Yesus utusan Tuhan, betul nggak Pak Vincent? Betul nggak? Utusan Bapa. Ya, Yesus yang menerima firman, betul nggak Pak Vincent? Ya, betul. Nah, ketika Yesus menerima firman, maka yang paling tahu isi firman yang diberikan Bapa ini siapa? Yesus, Pak. Gitu kan? Yesus ini yang paling tahu. Tapi kenapa pada saat Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis, kenapa tanpa sepengetahuan Yesus menulisnya, Pak? Kenapa, Pak? Ini nggak masuk logika saya gitu loh, Pak. Ini mohon maaf ya, ini bukan biografi, bukan buku biografi, bukan buku antropologi, bukan buku biologi, bukan. Ini masalahnya ini firman Tuhan gitu loh. Saya yang heran tuh gini loh. Sampai sekarang tuh nggak masuk di logika saya ini, nggak tahu ini kenapa, Pak. Tolong berikan saya pencerahan. Bagaimana mungkin yang seorang utusan Tuhan, yang penerima firman Tuhan, ketika firmannya ditulis dia nggak tahu, ini gimana, Pak? Iya. Jadi memang kalau kita beragama lain lalu ingin memahami agama yang lain, memang kadang bingung dan tidak masuk akal ya, tidak masuk logika. Begitu juga sebaliknya. Kalau dari kekristenan sendiri mau
memahami Islam lalu ingin Islam itu seperti kekristenan, ya memang tidak masuk logika. Tapi saya akan menjawab ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ustadz ini. Begini Bang, bukan Yesus tidak tahu, Yesus itu maha tahu. Ketika firman atau Alkitab itu ditulis sekitar tahun 60 Masehi ya, 50-an ke atas Injil itu ditulis. Itu Roh Kudus menuntun. Karena apa? Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa tetapi akan mengutus seorang penolong yang lain untuk menggantikan aku. Siapakah itu? Yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengilhami, menuntun para penulis itu sehingga tetap diketahui oleh Yesus Kristus. Karena Roh Kudus adalah pengganti Yesus itu. Begitu Bang. Jadi bukan ditulis secara tersendiri atau secara karang-karangan, bukan. Dituntun, diilhami oleh Roh Kudus saat itu. Oke gitu ya Pak. Berarti kalau sudah diilhami Roh Kudus, pertanyaan saya, ada kemungkinan salah atau tidak akan mungkin salah Pak? Tidak akan mungkin salah, benar Oke, semua. saya buktikan. Saya buktikan ya Pak. Ini yang aku heran dari teman-teman Kristen ini gini loh teman-teman. Kenapa kok nggak mau belajar gitu loh? Kenapa gitu loh? Tapi kalau teman-teman Muslim mau bicara silakan teman-teman. Saya kasih waktu dulu. Aku sambil buka Silakan teman-teman. Bunda Rahma silahkan. Tumben ini Bunda Rahma udah 1 jam nih. Iya. Tidur. Boleh lah aku ngomong sedikit ya, boleh ya? Silakan. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa memang Kristen tuh apalagi kalau sekarang, udah terlalu terlambat untuk untuk menjadikan mereka bersatu, karena memang dari awal, dari zaman dulu tuh udah terpecah, udah berapa ribuan tahun kali ya, yang Katolik begini, yang Kristen begini. Dan seperti kata si Bang siapa nih, Bang Ardiansa ya? Kok ini namanya lain sih? Iya Bunda. Cuma saya paham. Saya lagi menggunakan natur kedua. Bunda jangan banyak tanya, imani aja. Lanjut. Itu emang agak aneh juga ya, pembuatan komplitnya buku-buku si Bible ini datangnya belakangan setelah Yesusnya nggak ada. Jadi kebenarannya tuh di mana kita bisa ngelihat bahwa itu tuh, bahwa memang wahyu, kalau kita bilang tuh wahyu ilahi, memang datang dari Allah Bapa lah, whatever you can say ya. Tapi kalau kayak compare lagi dengan Al-Quran itu dibuat semasa Nabi Muhammad masih ada, masih hidup. Jadi benar-benar diklarifikasi bahwa ini tidak mungkin ada kesalahan. Kalau itu Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta sendiri pakai apa tadi? Saya nggak begitu dengar siapa Anda, apa Tritunggal atau apa. Terus tadi yang barusan ini baru dari 1, ada berapa? 2, 4, 6, dari 8 sini aja udah ada 3 tadi perdebatannya si Sebat begini, yang ini begini, Pak Pendeta sekarang sendiri juga begini. Nah itu gimana tuh Pak? Dari mana Anda tahu bahwa yang Anda yakin itu adalah benar? Sementara yang lain juga mengklaim seperti itu. Ya toh? Apa Anda nggak peduli? Apa nggak mau melihat lagi flashback? Oh iya ya, jangan-jangan ini saya ada kesalahan. Pernah nggak kira-kira lihat lagi isi Bible, dibaca lagi? Karena saya lihat ini dari perdebatan, nggak usah jauh-jauh nih Bang Adian, saya di sini aja, Abuya atau yang lain nih Bang Baal segala macam. Mereka tuh jago loh ininya, Bible-nya itu melebihi dari orang Kristen sendiri. Nah itu kenapa bisa sampai begitu? Karena mungkin kita belajarnya lebih, karena kita mau melihat itu bener nggak nih isinya gitu loh. Makanya kita bersemangat belajar. Saya yang baru aja mulai bersemangat nih sama Bunda Rahma, setiap pagi digembleng. Sama si Bang Nandar setiap pagi digembleng nih, harus hafal ini. Karena ada semangat, dan kita pengen ngajarin saudara-saudara yang Kristen kita nih jangan sampai tersesat sampai meninggal sampai ini. Nah, kalau nggak setuju ya boleh bantah aja. Itu aja saya rasa. Iya. Mantap. Lanjut. Aku tunjukin sebentar boleh ya? Boleh dong. Pak Pendeta minta tolong dibukakan KPR 2737 Pak. Pak Pendeta. Biar dibacakan aja di situ Bang. Saya nggak punya. Tapi mengenai validasi itu sudah dibicarakan. Ya sebentar Pak Dokter, maksud saya ini kita cek dulu, katanya tadi kan diilhami Roh Kudus. Saya tanya ke dia, Roh Kudus itu kan mungkin salah atau nggak mungkin salah? Kan nggak mungkin salah.
Iya. Betul nggak? Iya. Apa kita Oke, buktikan ini di sini ini doktrin atau enggak gitu loh. Nah, kita cek di sini. Aja, Bang. Dibacakan aja. Iya, oke. Baca Alkitab. Ya, oke nih ini ya. KPR ya. Tunggu aku buka dulu ya. KPR 2737. Koneksi Anda terganggu, mampus. 2737. Kita baca di sini. Ini contoh, Pak. Saya kasih satu ya. Satu aja, Pak. Jangan banyak-banyak. Nanti ilmu saya diserap semua sama Bapak. Jangan. Tidak ada internet, mati, mampus. Nah, ini ada. Kisah para Rasul, Kisah para Apostolos 2737. Jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. 276 jiwa. Apa bahasanya di sini? Diakosiai 200, Ebdomekonta 70, X6 276. Kalau kita lihat abad keempat, Pak. Aduh, siapa sih ini ngekak ke gini? Hah, evologia ini pasti ini. Diam dulu kau. Nah, kita cek. Kalau kita cek di abad keempat, Pak. Ya, mana ya? Nah, Kisah para Apostolos. Aduh. Kisah para Apostolos. Tunggu. Tadi udah kebuka sih, teman-teman. Cuman nge-restart ulang gara-gara pas 169, bukan berarti 169. Nah ini 180. Mama pakai punya aku dah. Wifi? Oh, wes tak restart ulang nih hotspotku nih. Nah, udah. Kita cek di X. Sinyal ini emang kampret lah. Tadi aman, sekarang nggak aman. Oke, 189. Nah ini, Pak. Pak Pendeta lihat sini, Pak. Udah, Pak. Pak. Iya. Sudah. Di sini tertulis os ebdo mekonta x. Os ini artinya sekitar. Ebdo mekonta 70 x6. Di sini tertulis sekitar 76, Pak. Tapi kenapa di sini kok tertulis diakosiai ebdomekonta x sekitar ini bukan sekitar tapi 276. Ini Roh Kudus yang benar yang mana, Pak? Ini sama-sama abad keempat loh, Pak. Sama-sama abad keempat. Ini Sinaiticus, ini Vatikanus. Nih, tuh Vatikanus. Tuh abad keempat tuh. Nih Vatikanus, ya kan? Di sini tertulis os sekitar ebdo mekonta sekitar 76 konta 70 x6 76. Tapi kenapa di abad keempat sendiri disebutkan diakosiai ebdome konta x nih 37 ya? Ya 37 ya. Tuh. Oke, hemeta ai pasai pusai hento ploi diakosiai ebdome konta x. Kenapa di sini tertulis diakosai ebdome konta x? Yang satunya os ebdome konta x. Yang diilhami Roh Kudus yang mana, Pak? Saya belum mempelajari hal itu ya, nanti Ya, makanya saya kasih tahu Bapak sekarang. Saya ini mengadakan gini loh, Pak. Saya ini sudah keliling 200.000 negara loh, Pak, ke seluruh dunia, Pak, untuk mengabarkan sesuatu ini. Jadi kebetulan saya di rumah kan jadi gembala juga kan, Pak. Jadi punya domba tapi dombanya tetangga gitu kan. Nah ini gimana ini ceritanya, Pak? Ini abad keempat Sinaiticus nih kalau nggak percaya Bapak ya.
Nih, Codex Sinaiticus. Kita cek ya, Codex Sinaiticus abad keberapa sih? Nih. Mak, kok ke sini? Nih, Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible, adalah sebuah manuskrip dari kitab Kristen, written in the middle, ditulis pada pertengahan of the 4th century, pertengahan abad keempat. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Berisi perjanjian baru, New Testament, perjanjian baru Kristen, paling awal dan paling lengkap. Kenapa kok hal-hal seperti Roh Kudus ini masih dipercayai, Pak? Kenapa, Pak? Kok semua-muanya, oh itu diilhami Roh Kudus, oh itu diilhami Roh Kudus. Saya baru satu contoh ini, Pak. Saya mampu menunjukkan banyak contoh, Pak. Bukan cuma ini, Pak. Ini clear nyata. Sama nggak, Pak? Sekitar 76 dengan 276. Sama nggak? Enggak sama. Nggak sama. Ini baru satu loh, Pak. Baru satu. Saya bisa tunjukkan satu perikop ditambahin, Pak. Bapak pernah dengar itu? Satu perikop 11 ayat. 11 berapa ya? 11 ayat nggak sih? 12 ayat, Pak. 12 ayat itu ditambahin. Bapak tahu nggak itu? Nggak tahu. Bapak nggak tahu itu? Aduh, pendeta macam apa ini, Kari? Kita kasih tahu, nggak apa-apa. Kita kasih tahu ya. Kita kasih tahu ya. Kita kasih tahu, Pak. Kita kasih tahu, Pak. Ya, ini yang gampang-gampang semua orang tahu ini. Markus 16 ini ayatnya sampai 20, Pak. Kelihatan, Pak? Iya, kelihatan. Di sini ada tulisan, ini warna merah, ini perkataan Yesus. Kelihatan? Iya. Ya, kita cek ya. Di sini. Johannes. Kok Johannes? Markus. Mak. 16. Nih, Pak. Markus, Bapak kelihatan ini ya. Markus 16 ayatnya, oke. Verse ini chapter ini pasal, verse ini ayat. Udah kelihatan, Pak? Iya. Nah, ini Markus 16 ini ayatnya hanya sampai 8 loh, Pak. Bayangkan nih. Kai ekostasis, kai odeni, oden, epon, epo buntogar. Mari kita cek di original teksnya, Pak. Tuh. Tuh. Tunggu. Kebelabasan. Mana ya? Ini. Lihat itu, Pak. Epo bunto gar. Ini epo bunto yang warna merah, ini gar. Selesai, Pak. Nggak ada lagi ayatnya, Pak. Tuh, nggak ada lagi ayatnya. Nih, kalau nggak percaya ya, kita pindah ke sini. Tuh, Pak. Ini kosong, Pak. Tiba-tiba Lukas. Ini udah Lukas ini. Ini Markus. Ini kosong loh, Pak. Setelah epo bunto gar kosong loh. Ini nggak percaya lagi. Nih. Ayat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, coba jari saya mentok di mana, Pak? Coba, Pak. Mentok kan? Kan? Iya, mentok. Tapi kalau ini bisa nih. Tuh kan, geser kan yang chapter 16 kan terakhir. Iya. Chapter 16. Verse-nya ini terakhir 8 loh, Pak. Nih, 8. Tuh. Berakhir hanya sampai epo bunto gar. Loh, di Sinaiticus sudah berakhir sampai epo bunto gar. Di Vatikanus juga gitu sama. Tiba-tiba di abad kelima muncul ayat ini, Pak. Ini gimana, Pak, ini? Kok bisa-bisa yang mana yang diilhami Roh Kudus ini, Pak? Yang 8 ayat atau yang 20 ayat, Pak? Waduh, ini kitab suci loh. Ini nggak main-main loh, Pak. Ini taruhannya adalah keselamatan, Pak. Taruhannya, Pak, di akhirat. Ini kalau sampai salah sembah atau salah mengimani kitab, neraka kekal abadi lamanya. Dan cuma diselesaikan dengan pernyataan long mark sama short mark. Iya, betul. Markus panjang sama Markus pendek. Pak, Alkitab itu ya, kita orang Kristen itu tidak berpatokan dalam arti
berapa ayat ada yang kurang, ada yang lebih. Katanya Kita hanya diilhami Roh berpatokan kepada Kudus. siapa yang ada di sana, Pak. Duh. Enggak, pertanyaan saya, ini kitab kepada suci bukan? keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Iya, ini kitab suci bukan? Saya tanya, kitab suci bukan? Kalau ada kurang lebih, apakah di dalam Al-Quran tidak ada kurang lebih juga? Enggak ada. Dong. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Coba Siapa tunjukkan. bilang nggak ada? Ya, saya bilang. Siapa bilang nggak ada? Saya. Saya juga bilang. Antara versi Arab dan versi Itu bukan saja tidak versi, beda. itu dialek itu bukan versi, itu dialek itu. Versi. Itu dialek. Al-Qur'an Jangan diturunkan Anda dengan dengerin dulu. Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf atau sab'ah ahruf, ya kan? Dengan 7 ahruf. Lah, yang ke-7-7-nya itu dilegalisasi, dilegalkan gitu loh oleh Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah utusan Allah. Legal itu, Pak. Nggak ada yang salah di situ, kecuali misal gini, Quran diturunkan dengan 7 huruf, ternyata yang beredar sekarang 10 huruf. Nah, itu baru, Pak. Bapak ini. Nggak bisa jawab dia. Bingung kan? Bilang nggak bisa. Coba buktikan bahwasanya Quran diturunkan 10 huruf. Mana? Ayo. Nah, Ayo. saya cari dulu, Pak. Ya, cari dulu. Pinter. Yaudah, diem dulu ya. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi memang kalau kita melihat kodeks atau lain sebagainya itu kan catatan ya, catatan manusia, bukan tulisan asli dari Matius, Markus, dan Lukas. Ketika orang mencatat kembali namanya manusia, pasti ada keseluruhan, ada pengurangan kalimat dan kata-kata, ya ada perbedaannya. Beda dengan mesin fotokopi. Kalau mesin fotokopi nggak mungkin berkurang. Pertanyaan saya, Pak. Ya. Pertanyaan saya, kitab suci boleh nggak ditambah-tambahin, Pak? Nggak boleh, nggak boleh. Nah, yang barusan saya tunjukkan ditambah apa dikurangi, Pak? Itu namanya salinan atau catatan. Ketika manusia mencatat, mungkin saja keterbatasan manusia, ada kurang di sana, ada tambah di sana, itu keterbatasan manusia. Beda dengan mesin fotokopi, ya sama persis aslinya. Enggak, Kan pertanyaan kodeks. saya simpel, Pak. Ya, kodeks. Pertanyaan saya simpel, Pak. Anda sekarang kan pegang kitab yang namanya kitab suci, betul nggak? Betul nggak? Iya, betul. Oke. Katolik juga pegang namanya kitab suci, betul nggak? Betul sekali. Yang 166, yang 173, yang mana yang kitab suci, Pak? Ya dua-duanya. Yang mana bisa? Kan, kalau gitu Bapak kenapa nggak mengimani yang 7 kitab selanjutnya? Kenapa? Kalau emang itu kita. Ya. Iya, karena gini, Ayo. Bang. Jujur aja, Nah, Pak. Jangan biasakan berbohong gitu loh, Pak. Jangan biasakan membawa argumentasi di gereja. Kalau di gereja Bapak bisa ngeles dengan apa? Kalau jemaat tanya ngeles bisa, tapi kalau di sini nggak bisa, Pak. Bahkan saya sudah bisa buktikan. Saya sudah bisa buktikan kitab Anda itu dirubah-rubah. Kesimpulannya Anda mengatakan, "Oh, itu kan catatan." Loh. Nah, sekarang pertanyaan saya, thank you. Pertanyaan saya, kitab yang Anda pegang sekarang itu hasil dari catatan orang-orang terdahulu nggak? Saya tanya. Iya. Iya. Iya, betul? Iya. Betul? Iya. Buktinya, saya bisa membuktikan kitab yang Anda pegang sekarang dengan kitab yang dicatat oleh orang-orang terdahulu. Ternyata Markus 16 ayat 9 sampai 20 nggak ada ayatnya. Yang semula nggak ada menjadi ada, itu ditambahin apa dikurangi? Silakan. Iya, namanya kan yang tidak ada itu apa dulu, kodeks apa gitu. Kan harus ada gitu. Kita kan Justru Pak, dengan perbedaan-perbedaan kodeks itu mengatakan bahwasanya penulis-penulis kitab suci dari kalangan Bapak tidak diilhami Roh Kudus. Itu poinnya. Paham? Iya. apa itu kan. Loh, ini kenyataan, fakta ini Pak, bukan pandangan saya. Ini fakta
fakta yang terjadi di dalam kekristenan sendiri. Data yang saya gunakan tadi itu juga data yang berasal dari kekristenan sendiri, bukan dari data dari Islam, bukan. betul. Nah, sekarang saya tanya, Pak. Sekarang saya tanya, yang kitab suci itu yang ada Markus 16 ayat 9 sampai 20-nya atau yang tidak ada Markus 16 ayat 9 sampai 20-nya? Yang mana yang kitab suci? Ya, yang pasti sekarang kan ada Markus pasal 6 ayat 9 dan seterusnya, itulah kitab suci. Itu siapa yang nambahin? Loh, dasarnya dari mana? Dasarnya apa? Dasarnya yang nambahin, memang itulah yang Astagfirullahaladzim. Abad keempat ayat itu nggak ada, Pak. Abad keempat ayat itu nggak ada. Tiba-tiba abad kelima ayat itu muncul. Sekarang saya tanya. Iya. Sekarang saya tanya. Abad keempat Sinaiticus ayat itu nggak ada. Abad keempat Vatikanus ayat itu nggak ada. Tiba-tiba di abad kelima yang nama kodeksnya adalah Kodeks Bezae dan Kodeks Washingtonianus, tiba-tiba ayat itu ada. Pertanyaan saya, itu muncul dari mana, Pak? Di abad kelima loh. Abad kelima loh, muncul dari mana? Saya tanya. Iya, itu kan pastinya ada penemuan baru dari tulisan asli. Kok penemuan? Markus itu pasti ada gereja-gereja dari Mesir. Kok penemuan, Pak? Loh, ini gimana Bapak ini? Katanya kitab suci, kok penemuan, Pak? Saya kan ingin menjelaskan. Jangan dipotong. Aduh, Pak Pendeta, tolonglah Pak Pendeta. Ini Anda pendeta loh. Banyak jemaat yang menonton Anda di bawah. Jangan malu-maluin. Kan Jangan malu-maluin. Jujur, kita jujur ya. Apakah berarti gini, Pak? Berarti gini. Pada abad pertama, abad kedua, abad ketiga sampai abad keempat, orang-orang Kristen tidak mengimani Markus 16 ayat 9 sampai 20. Pada abad kelima baru orang Kristen mengimani Markus 16 ayat 9 sampai 20 gitu. Gitu. Tidak. Lah faktanya gitu. Faktanya gitu. Datanya ada. Bukan, salah. Lu kok salah? Betul, datanya. Lu kok betul? Di Vatikan. Lu salah apa betul? Gini loh, makanya dengarkan penjelasan saya. Ya, silakan. Saya tidak bingung gitu. Ya, aku nggak bingung, Pak. Aku pegangan dulu. Kami Ya, Kristen nggak bingung kok. Udah pegang. Itu bagi saya nggak bingung. Ya nggak bingung karena Bapak terpapar oleh doktrin. Jadi Betul, begini, memang nggak bingung. Bapak terpapar oleh doktrin. Sekarang gini, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, pertanyaan saya, kalau memang orangnya akademis pasti dia mikir, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Iya, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, saya bingung. Loh, Bapak mikir nggak di sini bahwasanya sekarang saya tanya, asal usul Markus 16 ayat 9 sampai 20 asal usulnya dari abad berapa? Coba. Iya, makanya kan saya ingin menjawab, tolong jangan dipotong. Oh ya, silakan. Ya, jadi seperti ini, Bang. Abad keempat itu memang tidak ada, tapi bukan berarti Markus tidak menulis hal itu. Berarti ada buktinya Markus kan? Menulis. Ada buktinya kan? Markus menulis Numan salinan atau kodeks, orang yang menulis itu mungkin hilang sehingga kosong. Nah, pada abad kelima ditemukan kembali tulisan Markus yang asli itu dari Mesir. Pertanyaan saya, Anda bilang ini berdasarkan data atau ngarang? Saya tanya. Pasti data lah. Data, tunjukkan datanya. Manuskrip apa yang ditemukan? Silakan. Saya tidak mau tunjukkan di sini. Yang jelas saya